kalian sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, welcome back my channel YouTube Raden Masinton Diningrat. Oke, di video kali ini kita mau mereview motor Suzuki GSX 150. Dan kebetulan ini punya saya guys ya. Jadi ini tunggangan baru. Jadi kemarin saya habis menjual Honda Sonic ya guys ya. Jadi saya kepincut dengan motor GSX ini karena ada fitur-fitur lengkapnya, dan nanti saya jelasin plus minusnya apa di motor Suzuki GSX ini. Nah, jadi di sini saya mau mereview sedetail mungkin ya. Jadi ini keluaran tahun 2017 dan ini pertama kali keluar GSX ya guys ya. Nah, oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa like dan subscribe channel Raden Masinton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, oke guys, di sini saya mau sedikit mereview motor saya nih. Kebetulan ini tunggangan baru saya baru sekitar seminggu pakai ini. Dan kenapa saya bisa jatuh hati dengan motor GSX 150 ini? Jadi kita bahas ini dulu ya, kelebihannya dulu ya dari Suzuki GSX ini ya. Pertama, kita akan ke depan. Jadi kita bahas dari depan sampai belakang. Kita bahas dulu dari depan. Oke. Yang pertama, nah oke, kita akan bahas dari depan dulu. Pertama kita lihat dari shocknya. Shocknya itu sangat besar, jadi lumayan besar, dan ini ukuran 31, jadi bisa menggunakan misalkan bocor bisa menggunakan seal shock Tiger ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan bocor di seal shock sini, ini kita bisa menggunakan part Tiger, itu sama dan PNP. Nah, yang kedua, di sini kita bahas di daerah speedometer. Nah, ini deh guys, kenapa saya senang banget Suzuki GSX ini. Pertama, dari segi speedometernya. Speedometer ini sudah lengkap ya guys ya. Nah, di sini sudah digital, dan stangnya juga enak. Jadi kalau buat touring jauh itu enak banget. Ya, dibandingkan Suzuki GSX R ya. Karena dia modelnya model firing, jadi agak tidur. Jadi saya pernah nyoba punya teman saya itu, karena belum terbiasa ya, jadi agak pegel ya guys ya. Nah, kalau ketimbang ini dia enak banget tunggangannya. Jadi kalau buat jalan jauh oke lah. Nah, di sini saya sudah menggunakan rem dari aftermarket, lumayan oke, lumayan enak. Lalu kelebihannya lagi di sini kita nyalain speedometer dulu guys. Nah, oke, kita jelasin dulu. Di speedometer ini, di sini ada namanya RPM. Ini RPM-nya. Nah, kedua, di sini ada jam, penunjuk jamnya. Jadi kalau misalkan nggak usah repot-repot, nggak usah ngeluarin HP atau ngeluarin jam tangan, jadi kita lihat cukup di speedometer ini aja. Dan ini ada indikator dari gigi ya, operan gigi ya. Di sini bensin dan di sini kilometernya. Dan di sini nanti ada yang namanya oil change. Oil change itu fungsinya untuk berapa ribu harus mengganti oli ya guys. Contoh begini, kita pencet ADC, ada ADC-nya, kita pencet, tekan aja. Nah, lihat di sini ada oil change ya guys ya. Nah, 2000 ini saya standarnya saya nih 2000. Jadi setiap 2000 km tuh saya harus ganti oli. Jadi bisa ditambahin, bisa 2500, bisa 3000 sampai 3500 sampai 4000. Mentok 4000 ya. Kalau sel ini buat ngurangin.
Nah paling rendah itu 500 ya guys ya. Nah 1000, 1500, 2000. Nah kalau saya di 2000. Lalu tekan lagi keduanya. Oke lanjut. Jadi di sini ada kilometernya. Jadi kita bisa trip A, trip B, trip A, ada trip B, trip B. Nah ini kilometernya ya. Dan dia lebih bagusnya gini guys. Jadi ini ada namanya RPM. Nah jadi kita bisa setting RPM ini. Jadi misalkan kita disetting di RPM 8000 ya guys ya. Sorry blur nih guys. Di RPM 8000 ini ya guys ya. Jadi kalau misalkan dia di RPM 8000, di sini dia nyala guys. Nah dia nyala. Jadi saatnya memasukkan gigi ya guys. Nah jadi gitu guys ya. Jadi ini buat RPM ini kita bisa setting sendiri guys. Ini kita bisa setting sendiri. Nah di sini ada sennya, ada sennya, sen kiri kanan. Ini buat lambang lampu. Jadi harus kita nyalain dulu. Ini ada lambang lampu di sini. Di sini ada sensor buat radiator. Di sini ada sensor-sensor lainnya. Nah jadi di sini jamnya juga bisa disetting guys. Cara setting jam itu gampang. Tekan dua-duanya ini. Set sama aja itu kita tekan. Nah kalau sudah berkedip-kedip gini, tinggal setting aja. Ini buat nambahin yang bagian sininya, dan ini buat ngurangin dan nambahin bagian sininya guys. Nah jadi seperti itu. Habis itu kita tekan lagi. Nah jadi kalau sudah seperti ini, jadi dia sudah normal ya guys ya. Nah ini saya senangnya buat gesek ini kelebihannya salah satunya sini sudah lengkap speedometernya dan sudah nyaman lah. Jadi apapun ada tersedia di sini. Oke lanjut kita ke bagian depan. Kita turun ke bawah. Di sini sudah memakai oil cooler. Kelihatan nggak guys oil coolernya? Nah ini sudah pakai oil cooler. Di sini enak ya. Jadi makanya kalau touring itu jauh itu kita nyaman. Kenapa? Dia ada air coolernya. Air coolernya itu juga cukup besar. Cukup besar di sini. Jadi enak banget. Jadi mesin tetap dingin, nyaman. Dan kita lari ke bawah. Nah di sini ukuran peleknya itu 215 ya guys ya. Di sini kita masih pakai ban ori. Di sini kita memakai ban ukuran, kata nggak guys? 90, 80, 17 ya guys ya. Nah ini masih bawaan orinya. Dan pelek menggunakan ukuran 215. Ini bawaan masih orinya, NK. Ini NK. Dan sudah ada variasi di sini. Kita tambahin variasi model seperti ini karena saya senang variasi ya. Jadi biar terlihat motor ini juga nggak kaku-kaku banget. Dan kita lari ke tengah. Nah di sini ada sayapnya yang besar. Sayapnya lumayan besar ya. Dan ini tangkinya seperti ini. Dan ini cover guys. Ini cover. Ini tangki aslinya. Dan sini saya senang sudah menggunakan model yang seperti ini guys ya. Jadi bukan model puter. Dan di sini gesek itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu yang keyless. Di keyless itu juga ada yang di bagian nakednya. Kalau nggak salah di warna yang kuning deh kalau salah. Nanti saya kasih tahu itu gambarnya. Dan ini versi model yang kunci biasa guys ya. Jadi model seperti ini bisa kita kunci, tekan aja ke depan. Nah seperti itu. Lalu ini nih kuncinya ada colokannya. Pasin ke colokan sini guys. Nah buka guys ya. Oke kita masukin lagi. Lalu mesinnya sudah Dewa AC. Jadi sudah besar mesinnya nih. Mantap. Ini sama seperti Suzuki Satria FUFI. Sama juga seperti Satria yang karbu, cuman dia lebih besar guys ya. Diameter mesinnya itu lebih besar. Oke ini sudah ada tambahan sedikit ya, variasi. Lalu kita ke belakang. Nah guys, di sini guys uniknya. Nah ini dia guys. Jadi ini saya menggunakan gear set triple S. Jadi ini ukuran 428. Kelihatan guys ya, 428, 42 guys ya. Nah 42. Dan ini menggunakan rantai Fukuoka 428. Jadi ternyata rantainya ini atau gearnya ini. Jadi kemarin tuh bekas Sonic saya ya. Jadi Sonic saya itu ternyata gearnya itu PNP di gesek ini guys.
Jadi buat kalian kalau mau nyari gear set itu cukup menggunakan Verza atau Tiger ya, masa Tiger Mega Pro Super GTR Sonic. Ternyata dia PNP di Suzuki GSX ini guys. Ini rantainya. Jadi ukurannya 42, saya kecilin, aslinya itu 45. Oke, jadi ini gearnya cocok banget ya. Jadi buat kalian, buat para pengguna GSX, jangan takut, bisa menggunakan gear set dari Verza, Sonic atau GTR, Supra GTR atau Mega Pro, itu PNP guys. Rantainya juga ukuran 428 ya, ini bukan Sonic juga, dan alhamdulillah PNP. Oke. Setelah itu kita ke pelek belakang. Pelek belakang ini ukurannya cukup besar, saya senang banget karena dia ukurannya 350 guys ya. Dan sini masih bawaan pakai NR88. Kelihatan nggak guys ya? Kelihatan ya? NR88 ini ukurannya, sebentar saya cari dulu. Ukurannya itu 130 per 70 guys. Nah, cukup besar ya. Jadi ini enak banget nih kalau buat jalan jauh, itu cukup wow, cukup mantap. Dan kita lari ke belakang. Nah, ini desain belakangnya guys ya. Dan ini spakbornya bisa dilepas ya. Jadi saya udah lepas bagian yang besarnya. Di sini ada bagian besarnya. Ini saya udah copot. Dan di sini ada lampu kecilnya. Di sini buat menyinari plat nomor. Dan sayangnya di sini lampunya masih menggunakan lampu bohlam ya. Jadi belum menggunakan lampu LED. Jadi bisa kita ganti dengan yang LED. Nah, seperti itu aja. Nah, ini tambahan-tambahan model. Nah, foto juga masih standar, belum saya ganti yang racing. Ceritanya saya juga mau ganti yang racing biar lebih mantap. Nah, ini sih tambahan. Ini ada model-modelnya. Nah, jadi seperti itu guys ya. Suzuki GSX ini, kenapa saya senang banget Suzuki GSX ini ya. Pertama, dari segi tenaga itu luar biasa. Badak juga nih mesinnya. Dan dari segi apa namanya, desain juga oke. Nah, jadi seperti itulah guys keunggulannya dan kelebihannya. Oke, lalu kekurangannya guys ya. Oke, dari segi kekurangannya, yang pertama kekurangannya di joknya. Joknya ini cukup keras ya guys ya, cukup keras, jadi kurang begitu nyaman, bisa diganti busanya. Lalu yang kedua boncengan belakangnya, ini apa ya, nggak ada pegangan sama sekali buat yang diboncengin. Jadi itu menurut saya kelemahannya. Kedua, lampu dari sini nih, sen belakang, sen depan sama lampunya belakang juga masih ini ya, masih lampu bohlam ya. Itu dia menurut saya minusnya. Dan kalau secara pengereman juga katanya ada yang bilang nggak pakem, tapi saya ngerasain pakem aja. Apa karena sudah ganti aftermarket ini di lebih enak, lebih pakem. Jadi itu aja sih kalau menurut saya kekurangannya. Nggak ada yang apa namanya, minus lainnya nggak ada yang banyak sih. Karena Suzuki GSX ini juga enak sih ya buat touring, buat jalan jauh, lagi model nakednya seperti ini. Karena kalau model yang apa namanya, model R itu yang model firing itu, aduh, kalau saya sih ngerasanya kurang nyaman ya kalau buat pergi jauh ya, pegel ya. Lalu oh ya guys, saya ada lupa guys, jadi di sini ada cut off. Nah, di sini juga ada sensor cut off juga nih, Agan. Jadi di sini ada sensor cut off-nya mesin. Jadi kalau kita offin, kita nyalain di speedometernya. Nah, di sini ada lambang namanya cek. Jadi jangan khawatir, cek ini tidak terjadi masalah sama motor ya guys. Jadi sensor-sensornya tuh tidak masalah. Jadi cek ini artinya, nah, cut off-nya ini dia posisinya di off. Jadi tulisannya di sini cek. Jadi kalau misalkan kita tekan ini, lihat berubah kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau bagi pengguna GSX jangan takut ada yang namanya tadi lambang cek ya. Itu hanya cut off-nya ini hanya di on-kan saja, di bawain saja. Jadi seperti itu guys ya. Nah, langsung kita nyalain. Nah, seperti itu. Ini RPM-nya. Lihat RPM-nya seperti itu. Bisa kita gas.
guys ya. Sini ntar ada lampunya. Nah nyala, ini lampu jauhnya. Lalu kalau dari depan lampunya sudah LED, lampu senjanya juga sudah LED, ini sudah LED. Jadi lampu senjanya juga sudah LED, udah oke. Apalagi ya, udah sih guys, cuman itu aja. Dan juga oh iya guys, satu lagi, Suzuki GSX ini menggunakan oli 1,3 liter guys ya. Beda dengan Suzuki Honda Sonic atau Honda Super GTR dan lainnya. Dia menggunakan 1,2 liter guys ya. Jadi di sini lebih banyak, lebih mantap. Dan kalau mau tahu perbedaannya mesin DHC-nya Honda sama Suzuki udah banyak ya. Tapi katanya Suzuki lebih unggul ketimbang Honda ya. Cuman saya nggak promo ya. Jadi ini saya hanya mereview aja, lihat dari YouTubers lain. Katanya sih Suzuki itu lebih baik daripada Honda ya. Tapi buat pengguna Honda jangan baper, karena itu hanya review aja ya. Oke, jadi gitu aja review dari Suzuki GSX saya. Nanti kalau ada update apapun bakal saya videokan lagi. Oh iya, buat tutorial lainnya juga ada di video saya, cara mengganti air radiator dan juga cara mengganti oli ya guys ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel Raden Mas Berdingrat, disebar di sosmed kalian. Jangan lupa tombol loncengnya di onin. Salam GSX.